Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spot Tasikmalaya, pengobatan Spot Tasikmalaya. Spiritual Opsius Touch Treatment, yaitu pengobatan cukup hanya menyentuh, memasukkan energi dan juga memasukkan bioenergi untuk kesembuhan dari penyakit medis dan non medis. Nah, di sini kita ingin berbicara ya, sumber penyakit, ya, sumber penyakit. Kalau kita belajar dari kumpulan-kumpulan daripada negara-negara yang banyak penyakitnya, coba kalau negara maju itu akumulasi penyakit itu kurang ya, tidak terlalu banyak dibanding dengan negara-negara yang berkembang. Kenapa? Karena ada pola yang berbeda. Ya, ada pola yang berbeda yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di negara maju dan orang-orang yang tinggal di negara yang berkembang. Kalau kita itu termasuk negara berkembang. Ya, kalau negara maju itu konsep dari makanannya sudah teratur. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di negeri maju itu sudah diatur oleh pemerintah. Ini makanan yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak, makanan yang boleh dikonsumsi oleh orang tua, itu beda. Beda dengan negeri berkembang, itu makanan anak-anak sama dengan makanan orang tua. Ya, jadi tidak ada aturannya ini makanan untuk anak-anak atau orang tua itu nggak ada aturannya kalau di negeri berkembang itu. Sehingga apa? Kita tidak bisa memilah atau memilih. Ketika kita umur sekian makanannya terserah, yang penting kenyang. Dan ketika kita sudah tua pun kita makanan yang penting kenyang. Nah, itu menjadikan konsep kesehatan kita itu berbeda dengan negara-negara maju. Ya, di sini ingin saya sampaikan sedikit pemahaman sederhana ya. Pemahaman sederhana bagaimana badan kita bisa sehat dengan makanan. Ya. Ketika kita memiliki keluhan, misalnya kelebihan materi tubuh, apa tuh? Salah satunya kita punya penyakit kadar gula berlebih atau yang disebut dengan gula darah, atau kita memiliki penyakit kolesterol ya, dengan angka kolesterol di atas 200 misalnya, atau kita memiliki gangguan kelebihan purin atau yang disebut dengan asam urat, misalnya kalau perempuan itu di atas 6, laki-laki di atas 7, itu sudah mulai mempengaruhi badan kita. Diabetes ya, diabetes nanti dia akan meracuni semua organ ya, organ tubuh kita. Kemudian kolesterol dia akan menjadikan membekukan darah kita. Kemudian kalau asam urat menjadikan benjolan kristal itu mengganggu di persendian. Nah, itu sama-sama kelebihan materi dalam tubuh kita. Nah, apa sih penyebabnya? Ya, apa penyebabnya? Selama ini kita belajar dari pengobatan medis, ketika ada orang kelebihan gula, maka dia harus mengurangi kadar asupan makanan-makanan yang menghasilkan glukosa. Dia harus dikurangin kadarnya, misalnya karbohidratnya, karena karbohidrat menghasilkan gula. Nah, ketika ada pasien-pasien yang kelebihan daripada kolesterol, maka dia dianjurkan untuk meninggalkan asupan protein hewani. Nah, kemudian diganti dengan protein nabati. Nah, ketika ada pasien-pasien yang tervonis asam urat, kelebihan purin, maka dia harus dihindari dari makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, misalnya kacang-kacangan atau hijau-hijauan. Nah, ini sebenarnya konsepnya bagus tapi kurang tepat. Ya, kenapa? Karena yang menjadikan kita sehat atau tidaknya bukan dari sumber yang diikatnya. Jadi tadi lemak itu terikat, bukan mengikat. Ya, purin itu terikat, bukan mengikat. Juga glukosa makanan-makanan yang gula itu sebenarnya terikat oleh apa ya. Jadi nanti kita belajar ketika kita kelebihan materi dalam tubuh kita itu, kita belajar membuang pengikatnya, bukan yang diikatnya gitu ya. Jadi ketika kita nanti kelebihan kolesterol, kelebihan gula, kelebihan purin atau yang disebutkan asam urat, itu hilangkan pengikatnya dari tubuh kita, maka kita akan terlepas dari kelebihan materi tersebut. Ya. Di sisi lain, kita juga diajarkan mengobati hanya dengan meredakan saja. Misalnya kadar gula, dia hanya diencerkan sehingga turun kadar gulanya. Kemudian ketika purin, dia juga diencerkan, diredakan sifat panasnya sehingga dia juga turun kadar purinnya. Dibuang ke kencing. Dan itu kalau seperti itu, yang bekerja itu bukan organ, tapi yang bekerja adalah obat. Nah, selama yang bekerja obat di dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan sehat.
Tapi ketika yang bekerja dalam tubuh kita adalah organ kita, maka kita jangka panjangnya akan lebih sehat. Dan ini jadi konsep ya, konsep utama, konsep sederhana yang akan menjadikan jangka panjang badan kita akan sehat. Apa tuh? Lepaskan pengikatnya. Ya, apa sih pengikatnya? Pengikat lemak, pengikat gula, pengikat purin dalam tubuh kita adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat. Nah, nanti bagaimana cara kita menghilangkan pengikatnya? Adalah dengan kita mengatur karbohidratnya. Apakah kita harus tidak makan karbohidrat? Ya, kita tetap makan karbohidrat. Ya, tetap makan karbohidrat. Cuman di sini ada kesalahan. Apa sih? Kita menumpuk karbohidrat, jenis karbohidrat. Ya, misalnya gini, kita habis makan nasi. Ya, nasi itu kan karbohidrat. Habis sarapan pagi misalnya. Kemudian setengah jam berikutnya atau 1 jam berikutnya kita ngopi sambil makan roti. Nah, itu ketemu karbohidrat lagi. Dari apa? Dari olahan tepung yang disebut roti tadi. Karena tadi sudah 1 jam atau setengah jam sebelumnya kita sudah sarapan nasi, otomatis masih ada pengikat karbohidrat yang pertama, kemudian ketemu dengan karbohidrat kedua yaitu sebuah roti. Dan roti tadi disiram oleh kopi yang ada gulanya, maka dari karbohidrat yang menghasilkan glukosa ketemu dan kopi yang mengandung gula, pengikatnya akan semakin kuat. Nah, kemudian kita lagi nanti makan daging. Maka daging walaupun sekecil apapun ketika pengikatnya besar, maka dia akan lama dalam tubuh, menjadi rusak dalam tubuh, menjadikan kental di dalam tubuh. Nah, ini yang menjadikan masalah. Bukan dagingnya. Ya, kadang kita konsumsi daging itu relatif kecil, tapi kenapa kolesterol tinggi? Bahkan sampai ketika kolesterol tinggi kita sudah tidak makan daging lagi, sehingga otot kita menjadi lemah, energi kita menjadi lemah. Nah, ini prinsipnya adalah kita kurangi karbohidrat kita atau atur karbohidrat satu saja. Misalnya satu jenis karbohidrat yang kita konsumsi, tidak boleh double-double. Ada beberapa jenis karbohidrat dalam satu hari. Ya, tadi kita belajar ada nasi, ada roti, orang tepung ya, semua olahan tepung itu karbohidrat. Mau roti, mau gorengan, mau kue ataupun yang lainnya yang olahan dari tepung itu sudah karbohidrat. Jadi kalau hari ini kita makan nasi tidak ada olahan tepung. Keduanya, karbohidrat yang dihasilkan dari umbi-umbian. Jadi kadang kita gini salah. Ketika kita makan nasi, kita lauknya kentang, nah. Ya, kita makan nasi, lauknya kentang, atau itu kentang yang di sayur atau kentang yang dibikin bergedel. Nah, itu sama-sama mengikat, menambahkan karbohidrat plus karbohidrat. Dan ada yang lebih fatal lagi, kita makan mie tambah nasi. Makan bakso sudah ada mie-nya, sudah ada terigunya yang buat baksonya itu tambah nasi. Nah, itu menjadikan pengikatnya lebih tinggi lagi. Jadi bukan yang diikatnya yang salahkan, purin karena kacang-kacangan, purin karena hijau-hijauan, kolesterol karena daging-dagingan dari protein hewani, kemudian gula diakibatkan karena asupan gula berlebih. Bukan itu, tapi karbohidratnya yang kita atur. Cukup satu karbohidrat, satu jenis karbohidrat. Kalau kita mau nasi saja, kalau mau roti saja, atau mau umbi saja. Jadi tidak ada gabungan seperti itu. Kemudian kalau kita ketemu misalnya tadi sudah ada nasi, tapi ada umbi-umbian yang harus pengen kita konsumsi, itu minimal jarak itu 5 jam. Jadi setelah proses karbohidrat selesai, kita boleh masukkan karbohidrat yang lainnya, baik satu jenis maupun beda jenis nggak masalah, tapi ada jeda minimal 5 jam, karena proses karbohidrat itu minimal itu 5 jam. 8 jam lebih bagus, karena prosesnya sudah melewati dari sirkulasi usus kecil. Jadi itu sudah terproses jauh, sehingga tidak mengikat banyak di dalam tubuh kita. Jadi prinsipnya, kalau kita ingin sehat, ingin jangka panjang badan kita bagus, kuatkan dengan asupan yang betul sehingga organ ini tidak terkompres, badan ini tidak terkuras untuk menghancurkan, untuk mengumpulkan daripada kelebihan karbohidrat. Bukan obat yang menyehatkan kita, tapi konsep yang menjadikan badan kita akan sehat. Barakallahu fi. Salam sehat, salam sport Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa sini, Rut, bawa sini.